Nah sekarang ini kita mulai lagi di sesi acara Ask Gusti Show. Oke? Selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi sama saya Gusti Adi. Dan ini saya sekarang lagi ada di samping saya lagi ada sama teman saya namanya Efrit. Halo. Ini saya tadi udah sebenarnya memang agak terlambat saya taruh pin post untuk orang yang mau nanya. But di situ ternyata saya ngeliat nggak ada yang nanya gitu kan, nggak ada yang nanya. Terus udah gitu justru yang nanya malah dia nih, ya Efrit yang nanya. Iya. Saya nggak bayar skenario dan nggak minta dia buat nanya di situ buat ngeramein, ya. Tapi istilahnya memang karena nggak ada pertanyaan, so saya cuma akan jawab satu pertanyaan Efrit ya. Saya harus respect lah, memang dia beneran nanya katanya gitu kan. Yang kedua adalah saya cuma akan ajak ngobrol teman-teman yang ikutan live di sini, ya. So buat teman-teman yang join di recorded live, sorry kalau misalnya nggak kesapa, but ya kita coba ini ya, tanya-tanya jawab aja di sini sekarang ya. Karena saya juga nggak kepikiran mau nge-share topik apa. But, ya, let's start. Ask Gusti. Great. Hai Pak Dodi. Kita mulai. So, jadi pertanyaan di Ask Gusti itu yang saya udah pin di page saya. Itu yang tanya itu tuh, ya ini dari si Efrit gitu ya. Nah, yang tanya si Efrit. Si Efrit ini nanya soal kapan investasi terbaik ya. Kapan memulai apa? Gimana? Kapan sih waktu yang paling pas untuk memulai investasi gitu? Karena ya kita kan tahu kita perlu investasi, tapi kita nggak tahu kapan. Apakah seumuran seperti saya misalnya, saya ini kan umurnya masih tergolong muda ya. Saya umurnya 23. Ya, apakah saya umur 23 itu sudah harus investasi? Ataukah umur 17 tahun sudah bisa investasi? Atau umur 50 tahun pun bisa investasi gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Kapan waktu yang tepat yang pas untuk investasi? Jadi gini, kapan saat yang tepat untuk mulai investasi? Sebenarnya saya yakin, saya nggak tahu apakah dia emang basa-basi atau apa, tapi yang jelas saya waktu dulu 2 tahun lalu saya maksa dia buat invest. Saya maksa dia buat start invest. Ini orangnya yang saya geret. Iya, saya geret ke ini. Waktu dulu saya geretnya kemana ya? Panin Asset Management ya? Iya. Nah, buat buka reksadana. Karena waktu itu dia masih kuliah. Dan saya bilang nggak ada alasan lah buat invest tuh bisa mulai dari sekarang. Kapan waktu terbaik? Waktu terbaik itu adalah sebenarnya dulu, gitu loh. Udah dari sejak dulu, ya. Tapi kapan waktu kedua yang terbaik? Itu sekarang, ya. Jadi buat anda yang memang belum punya satu rencana investasi, ya please start. But startnya with learn sih, lewat belajar kayak gitu ya. Pak Cin Antonius gitu kan. Pak Gusti, trade forex apakah good? Pak, trade bukan invest ya Pak ya. Trade itu tuh coba di kamus Pak, namanya dagang Pak. Ya, trade itu trading Pak, jadi jual beli. Jadi saya nggak bahas soal jual beli ya. Itu bukan ini, kalau saya bilang bahkan bukan bisnis Pak. Ya dagang gitu loh, jual beli. Kalau bisnis kita create system, ya. Itu bisa nggak di create system? Bisa sih, ada yang coba bikin bot, but apakah sustain? Ya memang ya kayak gitu ya. Coba dicek aja. Kalau saya pribadi sih ini ya. Saya simple, sebenarnya kalau saya simple, saya selalu ngelihat siapa yang udah pernah berhasil dan memang dia stay di sana cukup lama, itu udah pasti dia punya polanya, ya. Jujur sampai sekarang saya belum pernah tahu dan belum pernah dengar dan belum pernah ngeliat memang orang yang benar-benar suksesnya tuh dari forex. Truly dari forex dia akan sustain, even orang-orang di dunia gitu loh. Nah makanya jujur saya belum pernah, kalau bilang nyentuh sih pernah sih, saya pernah trading forex, tapi saya belum pernah saya ngelakuin tuh sampai ngedalemin banget. Kenapa? Simple Pak, nggak ada role model ya, nggak ada bahan contekannya, itu doang, ya. Jadi kalau saya bilang itu bagus apa enggak, sebenarnya ya simple sih, saya nggak ngelakuin Pak. Jadi saya nggak bisa ngedecide bahwa itu ngomong bagus apa enggak, ya. Tapi buat saya pribadi yang pasti namanya juga trading, itu bukan investasi, oke? Nah saya balik lagi ke pertanyaan Efrit, investasi itu bisa apa aja, macam-macam sih, ya. Kayak saya waktu video-video saya sebelumnya saya ngomong itu, kita bisa ngomong properti, kita bisa ngomong paper asset, kita bisa ngomong bisnis, kita bisa ngomong komoditi, oke? Ya so far saya bisa ngomong seperti itu sih, ya. Nah waktu itu yang dia waktu zaman kuliah, ya saya kan cuman maksa aja. Lu bisa paling maksimum lu nyisihin duit berapa? Masa 100.000 aja nggak bisa gitu kan? Nah jadi waktu itu ya saya geret, saya paksa buat ngebuka kayak gitu. Karena waktu itu pas saya paksa itu kalau nggak salah juga memang kita pas lagi lewatin sih. Oh ini ada ini ya pas management. Di sini bisa nih, udah geret langsung bikin programnya itu auto debit. Jadi kalau saya ngomong invest ya, invest itu adalah gini, kayak majakin diri sendiri ya, bikin pajak ke diri sendiri. Jadi dibikin otomisasi ya, jadi kayak ya dia contohnya ya waktu dia bikin reksadana waktu itu ya berapa ya Fede? 100.000 apa berapa ribu? 250. Waktu pertama kali dia 250.000.
ya dibikin otomisasi, so dia auto debit dari rekeningnya. Jadi segala macam apapun duit yang ada di rekening dia itu, setiap bulan tanggal tertentu itu udah pasti ke debit 250 ribu masuk ke reksadana gitu kan. Ya. Jadi itu benar-benar udah kayak majakin diri sendiri. But happily adalah sekarang dia karena udah terbiasa begitu, jadinya kalau udah yang namanya punya income makin gede, dia tetap ngisiin dan bahkan udah naikin lagi jumlah yang dia auto debit. Betul. Kayak gitu. Udah. Ya. Oke. I want to invest but no capital. Itu namanya bullshit, tau nggak? Gitu ya. Fitria Jarno, ya. So how? Oke. I want to invest but no capital. Itu namanya excuse. 100.000 ya. masa nggak ada? It's not about 100.000, 250.000. Kalau Anda udah punya mentalnya seperti itu, ya, I want to invest but no capital, gitu ya. Ya sorry to say, hidup Anda juga cuma bakal gitu-gitu doang. Excuse doang. Cuma ngasih alasan sama diri sendiri bahwa, gue nggak mampu. Kenapa? Karena gue nggak punya duit. Gitu loh. Always kayak gitu. Dan sampai kapanpun, Anda nggak akan pernah punya duit. Sorry to say, ini kabar buruk buat Anda, seriously. Ya. Jadi yang perlu perbaikin money blueprint-nya dulu, gitu loh. Saya dulu pernah cerita ya, pertama kali saya invest itu bahkan saya memang no capital sih. Pertama kali saya invest. Ya, waktu itu saya emang invest, saya jadi maklar investor, tapi secara otomatis saya malah invest. Gitu. Ya. Jadi saya bawa orang yang memang punya duit, saya investin ke bisnis yang butuh ini dana, ya. Ketimbang saya ngambil fee, ya, let's say kayak misalkan dia kasih 5% bagi hasil, ya saya ngambil selisih marginnya 1 sampai 2%. Itu yang saya lakuin. Ya. So secara nggak langsung saya invest kan. No money kan. Nah, itu salah satu inspirasi aja ya yang saya pernah lakuin. Saya nggak mungkin cerita kalau misalkan ya saya nggak pernah lakuin gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong itu I want to invest but no capital, saya bilang itu bullshit, itu cuma emang ada di kepala Anda doang, yang memang sampai kapanpun Anda nggak bakal berubah, memang cuma pasti begitu-gitu doang, ya itu true, memang benar gitu loh. Oke? Kemarin aku ketemu sama temen yang kerja di perusahaan sekuritas, dia memberi saran invest ke reksadana aja dibandingin saham karena harga saham nggak stabil. Menurut Mas, saran teman aku baik nggak ya? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau saya bilang selalu always tergantung Anda itu punya knowledge seperti apa. Karena ujung-ujungnya sebetulnya yang namanya kalau kita di reksadana, tergantung Anda milih reksadana apa. Mau Anda ngomong milih misalkan reksadananya itu apa namanya? Milih reksadana sebentar. Kalau Anda milih reksadana saham, sebenarnya memang nggak jauh-jauh beda juga. Kayak apa ya? This is how it works gitu loh. Reksadana saham itu istilahnya Anda kumpulan dana yang dikelola sama manajer investasi yang dikelola sebagian besar itu di pasar saham. Gitu loh, ya. Nah, cuman memang gitu. Itu tujuannya adalah invest supaya kita tuh nggak punya ini loh. Nggak punya kesibukan mikirin invest kita, gitu. Nah, tadi saya baru ketemu sama satu teman yang saya ajak ini meeting, dia juga bantuin saya. Tadi ada foto ya, kalau salah foto session. Itu dia tanya gitu kan, ini reksadana kok gini-gini aja, ya? Kok nggak ngelihat ada perkembangan? Emas juga kayak gitu. Honestly saying ya, itu kalau misalkan Anda ya invest dengan kayak begitu, setiap bulan lu ngeliatin gitu ya, itu nggak bakal tenang gitu loh. Kalau memang Anda pengen dalemin, pengen pelajarin, ketimbang di reksadana mendingan di saham. Kalau misalkan Anda punya waktu buat ngedalemin. Kenapa? Ya ketimbang reksadana sebenarnya lebih better di saham. Gitu loh. Ya. Kenapa? Ya karena Anda udah tahu istilah-istilahnya gimana gitu. Saya pribadi juga sebenarnya kalau misalkan di sini ada, saya lebih prefer saya invest di market IHSG-nya atau LQ45. Cuman kan kenyataannya nggak ada. Adanya kan adalah reksadana dengan LQ45 atau IHSG gitu kan. Nah kalau kayak begitu tuh kan manajer investasi yang kelola, tetap aja seperti itu. Nah kalau yang namanya apa namanya saya di US gitu kan, saya ngambil S&P 500 gitu, itu ada gitu kan produk-produk yang memang namanya low cost index fund kayak gitu, but it's not dia mirip kayak reksadana, but dia nggak dikategorin reksadana, so dia kategorinya adalah low cost index fund. Gue penasaran nih dari tadi ngomong betul apa yang betul nih? Betul, apa yang diomongin itu betul karena ya memang faktanya lu berkata itu sesuai dengan data gitu loh. Datanya sudah ada. Kalau datanya nggak ada ya itu baru beda ya, jadi apa yang saya ngomong sebenarnya basically adalah apa yang saya pernah lakuin ya. Jadi kalau apa namanya ya, makanya saya ada sesi seperti ini, pengennya tiap minggu ada. Kalau ada teman-teman yang nanya, ya kalau nggak ada nanya, ya udah kita lihat ikutin arus gitu ya. Iya, coba dibenerin ya itu Mbak Fitria Jarno ya ininya ya money blueprintnya, karena if there is a will, there's a way. Selalu ada, jalannya selalu ada ya. Kalau selalu Anda punya pola pikir yang kayak tadi Anda ngomong ya, nggak akan pernah ada capital untuk Anda invest. Dan Anda nggak akan pernah save for the future. Nggak akan pernah Anda bisa bikin yang namanya income buat income for life, income seumur hidup Anda. Ya.
So, saya balik ngomong soal yang ini ya, soal invest. Apapun yang misalkan Anda pengen ngelaksanain suatu investasi, suatu keputusan investasi, yang penting Anda punya kesadaran, punya knowledge-nya. Saya seriously saya belajar, dan belajar selalu cari contekannya. Kalau Anda tadi ngomong contoh yang tadi ya, yang nanya soal trading forex gitu ya, menurut saya bagus apa enggak, jujur ya kayak gitu ya. Saya jujur belum pernah ngeliat gitu ya, yang ini banget. Tapi kalau misalnya yang di komoditi tadi ada Pak Fahmi Jaidi, kalau misalnya mau trade komoditi itu dia juga jago tuh. Dia ada di Monex itu tadi, ada di ini teman-teman yang view juga Pak Fahmi Jaidi ya. Coba di kontak tuh kalau misalnya ada yang pengen belajar sama dia. Oke, jadi gini, saya kasih tips saja buat teman-teman ya. Apapun keputusan investasi selalu direncanakan. Oke, selalu direncanakan itu Anda selalu harus pelajarin, Anda selalu harus cari contekannya. Kalau Anda mau memang di properti ya dalemin properti. Kalau nggak mau terlalu ngedalemin properti ya invest di capital marketnya properti. Contohnya kayak REIT, Real Estate Investment Trust. Kalau memang Anda mau di properti ya. Tapi saya nggak rekomen untuk yang di Indonesia karena memang di sini pasarnya kurang liquid, cuma ada satu setahu saya, mungkin ada dua, saya nggak tahu, belum update lagi. Selalu always do your homework, cek dulu ya. Terus kalau misalkan Anda mau di reksadana, belajarin dulu reksadana itu ada 4 macam tergantung jangka waktunya. Saya dulu belajar waktu itu sama salah satu orang yang memang pernah bawa konsep reksadana ke Indonesia tahun 95. Dulu ada 15 orang yang bawa. Jadi pas saat saya belajar satu hal, biasanya saya belajar sama yang memang orang yang expert di bidangnya. Jadi seperti itu ya. And then kalau misalkan Anda memang mau di bisnis, pelajarin dulu bisnis. Kalau misalkan Anda mau invest di bisnis, pelajarin dulu gimana cara Anda tahu, Anda bisa baca language-nya, bahasanya. Kayak bahasa akuntansi ya. Kalau saya ngomong bahasa akuntansi itu adalah language of business. Pelajarin dulu kayak gitunya ya. Dan selalu bikin rencana buat keuangan Anda, dan selalu yang namanya monitor setiap tahun ya. Yang paling penting kuncinya Anda otomisasi, Anda punya investasi ya. Kenapa? Kalau Anda nggak otomisasi, Anda selalu mikirin. Kalau di otomisasi itu kayak majakin diri sendiri, ya kita nggak mikirin, kita jauh lebih mikirin buat yang produktif di kita. So, kalau misalnya kita aktif di bisnis, ya kita akan fokus di bisnis kita. Kayak gitu ya. Nah, dan selalu bikin perencanaan Anda, karena gini, kalau Anda nggak bikin perencanaan hidup Anda, standar kehidupan Anda, sampai kapanpun Anda cuma akan jadi orang yang akan react atau bereaksi terhadap apa yang terjadi sama hidup Anda. Anda nggak akan pernah punya yang namanya kesempatan untuk bikin standar hidup yang Anda inginkan, ya. Saya bisa jadi di sini karena kita selalu bikin yang namanya plan ya. Jadi kayak contohnya, saya kemarin sempat share waktu itu yang ada teman-teman, saya ada sesi sharing di yang kalau misalnya ada teman-teman ada tahu di Pasar Baru ya, di Bangkok Kopitiam nggak usah namanya. Itu cuman grup kecil yang nggak sengaja gitu kan, nggak sengaja share deh. Saya share bahwa, hey, kalau yang namanya lu pengen ngikutin kata-kata financial planner, cari tahu yang financial planner yang benar financial planner, bukan yang rekomendasiin produk yang dia bawa atau yang dia usung ya. Financial planner itu selalu independen, nggak ngebawa jargon satu produk, nggak ngebawa satu ini produk gitu kan. Tapi istilahnya sometimes mereka punya edukasi juga terbatas secara general. Tapi satu hal yang saya suka dengan saya belajar sama financial planner adalah mereka selalu yang namanya menganjurkan untuk selalu bikin rencana. Dan format istilahnya selalu bikin perencanaan seserius apa ya, bikin tertulis gitu ya. That's why every year Anda harus bisa monitor. Dan kalau di saya tuh bikinnya kayak gini, kan ada book plan-nya gitu. Ini kalau financial planner gitu ya. Ini ada book plan nih, jadi ini book plan isinya ya perencanaannya, datanya kita sekarang, nanti apa yang kita mesti ini, asuransi proteksi apa yang kita perlu ya. Ya ini kita monitor seperti ini. Oke? Itu namanya bikin perencanaan lah ya, bikin perencanaan. Jadi Anda selalu bikin tulis apa standar yang Anda inginkan, perencanaan Anda seperti apa instrumen yang Anda mau masukin. Oke? Ya, Nah, saya rasa mungkin gini doang karena apa Pinar Harjono reksadana yang dipelajari apanya? Wah, ada pertanyaan. Ya, reksadana tuh cara kerjanya Anda bisa pelajarin. Dan Anda tahu konsepnya, dan Anda yang penting sih Anda tahu bahwa ada 4 jenis yang reksadana yang diperdagangkan secara publik. Dan ini berkaitan sama yang namanya jangka waktu dari tujuan investasi Anda. Jadi kalau tujuan investasi Anda jangka panjang banget, let's say kayak buat dana pendidikan anak yang bisa jadi belasan tahun, tergantung sih. Sekarang anak Anda udah umur berapa gitu ya. Kalau misalnya kayak saya yang belum punya anak, ya saya akan range untuk beberapa puluh tahun kan. Nah itu jelas saya masuk reksadana saham gitu kan. Lalu kayak yang agak middle, kan campuran, ada yang pendapatan tetap, ada yang pasar uang. Anda perlu cari tahu tentang 4 tersebut, bagaimana cara kerjanya, dan apa yang tepat gitu ya untuk Anda. Tergantung dari tujuan investasi. Harus jelas dulu tujuan investasinya buat apa. Oke? Kalau memang buat dana pensiun, ya tujuannya dana pensiun. Itu Anda harus hitung ya. Mbak Lungki Garini, kalau punya uang investasi atau bisnis dulu,
kenapa nggak dua-duanya ya? Dua-duanya bisa start di ini kok tanpa modal atau pakai modal gitu ya. Buat saya ya, saya biasanya selalu kalau jawab kayak gini nih, kalau punya orang investasi atau bisnis dulu, cuman pilihannya udah ada bro, investasi atau bisnis dulu gitu kan. Kalau nggak ada pilihannya, investasi ke saya. Ya, investasi ke diri sih, jujur itu suatu bentuk investasi yang returnnya itu berkali-kali lipatnya nggak bisa diukur. Terus terang aja sih, saya share sedikit ya. Jadi saya memang suka yang namanya ngerencanain suatu pola investasi. Cuman saya jauh lebih memvalue, menghargai yang paling tinggi adalah investasi saya ke diri sendiri. Kayak saya ikut seminar, saya ikut workshop. Kenapa? Karena itu yang returnnya itu yang nggak bisa diukur banget. Itu kayak udah multiple-nya ini banget, jauh banget. Oke? Pak Pinardiono bukannya investasi reksadana, orang lain yang kelola dana kita. Yes, betul. Orang lain yang kelola dana kita. Saya jujur-jujur aja. Makanya saya bilang reksadana nggak buat skala semuanya. Buat orang dengan skala yang kita bisa start kecil, itu emang the best one. Tapi, kenapa? Yaitu karena kita bisa start dari sekecil mungkin gitu. Tapi memang kalau udah skalanya tertentu, ya, kalau misalkan Pak Hapin Ardiono udah skalanya, let's say udah bisa nyisihinnya di atas 10 juta lah per bulan ya. Dengan aset yang memang saat ini totalnya udah sampai dengan ratusan juta. Saran saya nggak di sana, Pak. Saya nggak menyarankan di sana. Kenapa? Fee-nya terlalu besar, ya. Fee-nya terlalu gede jadi kenanya gitu loh. Soalnya gini, terlalu banyak fee-nya terlalu banyak. Makanya Bapak pelajarin dulu, ya itu fee-nya banyak. Tapi kalau misalnya fee-nya banyak, basisnya dari duitnya kecil yang kita invest, kan nggak kerasa Pak. Kayak cuma berapa puluh rupiah, berapa ratus rupiah. Kalau kita startnya dari berapa ratus ribu kan. Tapi kalau misalnya kita dari sampai dengan 1M, ya kenanya kan jutaan juga Pak gitu loh. Ya, nah itu kepotongnya. Jadi kan kebayangin kalau misalnya kita bisa saving 1 juta per bulan, di compounding Pak, ya jelas pasti gede. Cuman kalau startnya kecil kan enggak. Karena apa ya? Untuk yang kecil kita bisa start di sini gitu. Kalau udah levelnya udah agak besar ya itu kita coba cari yang lain, oke? David Grossman Property sudah mau take action Pak. Keren banget. Ya, pas promo KPR rumah tanpa uang muka, rencana mau dikontrakan supaya angsuran dibayar sama yang kontrak. Lagi hitung-hitung juga nih. Coba diperhatiin dulu deh. Soalnya kalau yang namanya sewa sama yang kontrak, saya jujur kalau di Indonesia saya agak pesimis. Tapi ya kalau misalnya Anda bisa dapat yang sesuai, jangan pernah termakan yang namanya kata-kata developer. Sekalipun saya developer juga gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngejanjiin hal-hal yang memang istilahnya absurd lah gitu loh. Karena menurut saya datanya dari mana gitu. Saya selalu ngomong datanya dari mana kalau misalnya sewanya ini bisa ngebayar gitu kan. Ya. Sharing DWD Tony Robin. Itu Pak Winardi. Saya tuh di video di bawah setiap hari selesai seminarnya Day to Destiny, daily Pak, saya bikin sharingnya Pak. Ya, jadi itu malah lebih keren lagi gitu ya. Bapak coba cek ke bawah lagi ya Pak Winardi ya. Ya, itu ada daily-nya saya nge-sharing. Jadi karena gini, waktu saya ikut Day to Destiny Tony Robbins sama ikut Business Mastery di London ya, itu memang dia kasih mindset gini, pada saat kita belajar dengan kesiapan mental kita untuk mengajar. Jadi itu jauh lebih paten. Nah terus saya mikir, daripada saya cuma nyiapin mental Pak, sekalian aja saya tiap hari saya langsung sharing gitu. Sharingnya dari mana ya? Via kayak begini, live kayak begini. Ya jadi lihat videonya ini live seperti ini formatnya. Ya cuman udah recording kenanya ya. Tapi di bawah Pak Winardi, coba dicek aja, pasti ada judulnya kok itu. Ya, DWD hari pertama, day pertama, kedua ya. Itu, ada juga waktu itu ada sama bareng sama Pak Ronald, Pak Hendrik Ronald, sama ada Pak Himawan waktu itu saya di sana bareng. Iya. Mbak Fitria Jarno, please advice dong best investment plan buat aku. Belajar. Itu dulu, ya. Karena kan saya nggak tahu kondisinya Anda, referensinya apa, backgroundnya Anda apa, knowledge awal Anda seperti apa. Buat invest, kalau nggak sempat sekarang, next time ya. Oke, jangan nunggu. Kalau nunggu saya mau sampai kapan startnya, ya. Pergilah ke Gramedia, invest di buku dulu. Anda lihat nih buku saya gitu ya. Ini baru sebagian gitu, ya. Gitu loh. Dan saya always keep learning kok. Always keep learning. Even udah baca pun sometimes saya masih suka baca. Ini yang sekarang lagi saya lagi favorit baca juga. Balik lagi, padahal ini saya udah baca yang kedua kali, ini udah yang ketiga kali saya baca gitu kan. Saya tetap baca. Ya. Itu bisa start dari situ kalau misalnya hal yang kecil. Ya, ikut workshop. Oke? Ikut workshop. Gabung di komunitas. Komunitas yang produktif, komunitas yang bisa memang istilahnya ya kalau mau jadi investor ya komunitas investor, kalau mau jadi pebisnis ya komunitas entrepreneur gitu kan. Ya, itu jelas. Oke. Ya, Mbak Retno, thank you jawabannya. Mbak William Arindra, Pak William Arindra, investasi leher ke atas, betul banget. Keren. Pak Peter, usul saja Pak, setiap Kamis kupas tuntas satu topik setiap harinya. Oh, saya setiap Kamis sesinya saya Ask Gusti Pak. Ya, tanya jawab doang ya. Kalau misalkan satu topik setiap harinya, kalau mau dibahas juga per satu topik itu juga nggak akan cukup satu harian full malah Pak. Ya dibikin workshop itu. Gini, saya belajar reksadana aja Pak. Itu waktu dulu aja. Itu 1 bulan 8 kali pertemuan Pak. Honestly, ya. Itu seru banget ya. Itu makanya
kalau misalnya dibilang mau dikupas tuntas ya nggak mungkin. Anda tetap harus do your homework. Ya mungkin nanti saya akan bikin workshop yang akan ngebahas bagaimana bisa ngebikin tentang financial planning and then investmentnya seperti apa, tapi semua dari sudut pandang saya. Ya, saya lagi nge-planning dan lagi ngerencanain sih. Mungkin di November seperti itu ya. But memang bukan untuk orang biasa karena memang saya mau ciptain satu komunitas yang eksklusif, komunitas investor dan entrepreneur yang eksklusif gitu ya. Ya, supaya emang kita mau ngajak supaya kita bisa start invest memang bukan buat Anda yang memang istilahnya cuman hanya untuk sekedar mau tahu doang, memang bukan. Karena apa? Udah pasti mahal. Kenapa? Kenapa mahal? Karena saya mau pilih orang, saya mau pilih komunitas, ya. Oke, Pak Abed, Bas, topinya mana kok nggak dipakai lagi? Ya, nanti saya pakai deh. Begitu rambutnya udah jelek gitu kan. Ini kan lagi keren. Pak Gunawan Aldi, Pak Gusti, Robert Kiyosaki predik market bakal crash 2016 atau 2017? Ya katanya sih 2016 atau 2017 ya. Waktu kemarin sempat ada dia ngasih data sama bareng sama ngomong sama Richard Duncan, saya hadir di sana pas lagi ngomong. Stok masih aman kah? Ya bisa aman, bisa enggak Pak. Kalau saya selalu ngomong aset alokasi. Ya aset alokasi. Saya juga istilahnya tetap ada. Tapi maksudnya ada juga di tempat lain. Ada di gold, ada di silver, ada di properti. Ya, itu selalu bikin aset alokasi sesuai dengan knowledge-nya Bapak. Ya, gitu. Ya udah teman-teman, saya akhirin sampai di sini. As Gustinya, next week please kasih saya pertanyaan. Saya supaya nanti screenshot, saya formatnya mungkin next week saya udah punya videographer yang mungkin setelah selesai live saya akan jadiin edit apa namanya yang agak ciamik gitu ya, ciamik. Ya. Top. So just ask aja buat minggu depan. Saya nanti siapin deh pin postnya. Oke? Ya. Sampai di sini dulu. Saya Gusti Edi Prakoso dan ini Every Tuang. Sampai jumpa. Dadah.